Oke. Kenapa kita nggak berdarah-darah? Ya, artinya darah itu tetap berada di dalam tubuh kita, ya kan? Itu karena ada suatu sistem yang mengendalikan, yang menjaga. Makanya darah kita itu nggak keluar dan nggak habis darah kita. Jadi ada sistem yang menjaga darah nggak habis, namanya itulah sistem hemostasis, ya. Dan darah itu juga nggak habis-habis ya karena tetap diproduksi. Ya. Jadi sel-sel darah itu semua dibentuklah di dalam sumsum tulang yang paling banyak, ya. Nah, tetapi untuk menjaga supaya nggak terjadi perdarahan maka diperlukan suatu sistem hemostasis. Jadi itu adalah proses yang dinamis. Yang berperan di situ adalah trombosit, ya. Lalu ada pembuluh darah kita. Jadi pembuluh darah kita itu harus bagus supaya darahnya nggak keluar sembarangan dari pembuluh darah itu, ya. Jadi trombosit itu akan berperan untuk menjaga tidak terjadi perdarahan karena dia akan diaktifkan ketika dia lengket, beradhesi terhadap yang namanya von Willebrand factor atau VWF, dan juga ketika dia melekat pada kolagen, ya, kolagen yang ada di jaringan subendotel. Jadi endotel itu adalah yang melapisi dinding pembuluh darah kita. Kalau terbuka endotelnya maka kolagennya akan terekspos, ya kan? Nah, kalau kolagennya terekspos, kolagen itu akan mengaktifkan si trombosit, ya. Jadi kolagen itu akan terekspos kalau terjadi cedera pada dinding pembuluh darahnya. Jadi aktivasi trombosit juga bisa terjadi ketika ada gaya gesek dari aliran darah. Makanya makin tinggi tekanan darah kita, makin tinggi pula gaya geseknya, maka trombosit kita akan semakin aktif. Itu sebabnya pasien dengan hipertensi kita boleh memberikan pengencer darah, ya, aspilet. Jadi aspilet itu adalah obat yang mengurangi aktivitas daripada trombosit, ya, sehingga darahnya tidak mengalami pembekuan, atau istilah orang sekarang darahnya tidak mengalami pengentalan biar lancar aliran darahnya, ya. Oke. Jadi permukaan trombosit itu kalau sudah teraktivasi maka dia akan menjadi tempat terjadinya aktivasi faktor-faktor pembekuan darah nanti, ya. Selanjutnya, ya, sampai nanti terbentuk yang namanya fibrin. Fibrin itu adalah pengikat trombosit yang sudah menyatu sehingga dia kuat ikatannya, ya. Nah, ada faktor genetik, tapi ada juga faktor yang didapat yang terjadi pada trombosit maupun dinding pembuluh darah, dan juga bisa terjadi pada sistem koagulasi dan fibrinolitik. Ini akan menentukan apakah hemostasis seseorang itu normal atau tidak, ya. Bisa terjadi perdarahan yang berlebihan, atau sebaliknya bisa juga terjadi pembekuan yang berlebihan, jadi sumbat aliran darahnya. Nah, kalau sumbat aliran darahnya maka jaringannya akan mengalami iskemia, terjadi kematian jaringan. Nah, ini gambaran hemostasis kita. Jadi nggak langsung teraktivasi sebenarnya semua sistem hemostasis. Dimulailah dulu dari pembuluh darah. Kalau ada luka di dinding pembuluh darah kita maka refleksnya adalah konstriksi, menyempit dia, ya, sehingga aliran darahnya akan berkurang ke tempat bagian dinding pembuluh darah rusak. Lalu kalau belum bisa juga berhenti darahnya akan berlangsung hemostasis primer. Inilah tadi peran si trombosit. Trombositnya akan teraktivasi, ya, teraktivasi sehingga dia menempel pada daerah dinding pembuluh darah yang rusak itu, ya. Kalau masih berdarah juga maka dia akan memanggil trombosit yang lain, bersatu trombositnya.
Ini ya, bersatu dia beberapa sel trombosit. Lalu kalau dia udah bersatu, maka dia akan mengaktifkan proses koagulasi, pembekuan darah untuk membentuk fibrin. Jadi fibrin ini pengikat trombosit-trombosit yang bersatu supaya jangan mudah lepas. Iya, kenapa dia belum minum obat? Minum obat dulu bilang. Ini gambaran yang agak lebih kompleksnya, ya. Tadi gambaran yang sederhana, ini gambaran yang kompleks. Jadi ada 4 tahap. Tahap pertama kalau terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah adalah vasokonstriksi. Tahap kedua adalah hemostasis primer. Tahap ketiga adalah hemostasis sekunder. Lalu tahap yang keempat adalah terbentuknya fibrin, ya. Dan itu tahap yang keempat ini memakai yang namanya faktor-faktor koagulasi. Kita lihat dari trombosit dulu. Jadi trombosit itu merupakan sel yang dilepaskan dari yang namanya megakariosit. Kemungkinan besar karena ada pengaruh aliran darah dalam sinus kapiler, ya. Jumlah trombosit yang normal di dalam darah 150.000 sampai 450.000. Pengatur utama produksinya adalah yang namanya hormon trombopoietin atau TPO yang disintesa di dalam hati, di liver, dan juga sedikit ada di organ lain. Jadi sintesa atau pembentukan TPO ini akan meningkat ketika seseorang dalam kondisi inflamasi karena dia akan dipicu oleh interleukin 6. Nanti TPO ini akan berikatan dengan reseptor yang terdapat pada trombosit dan megakariosit. TPO nanti kemudian akan dieliminasi dari sirkulasi. Sehingga kalau terjadi penurunan jumlah trombosit dan megakariosit, maka TPO yang bebas di dalam darah akan meningkat. Inilah nanti yang akan menstimulasi produksi dari trombositnya, ya. Nah, trombosit itu hidupnya singkat aja, hanya sekitar 7 sampai 10 hari. Jadi sekitar sepertiga dari trombosit itu sebenarnya disimpan di dalam limpa dan bisa meningkat jumlahnya. Makanya kita kemarin ada belajar splenomegali, ya. Meskipun jumlah trombosit jarang menurun sampai di bawah 40.000 karena limpanya membesar, ya. Jadi limpanya membesar karena dia menyimpan trombosit, sehingga jumlah trombositnya turun, tapi nggak pernah sampai di bawah 40.000 kalau dia trombositopeni karena splenomegali. Jadi trombosit ini secara fisiologis itu sangat aktif, hanya saja dia tidak punya nukleus atau inti sel, sehingga dia punya kapasitas yang terbatas kalau mau memproduksi protein yang baru. Jadi dari mana trombosit? Megakariosit, ya kan? Dari mana megakariosit? Dari stem cell. Dari mana stem cell? Dari Tuhan. Jadi nggak kebetulan, kan? Hebat. Jadi kalau kau hidup itu artinya kau nggak ada orang yang hidup nggak hebat. Jadi kalau kau nggak merasa hebat, itu karena tidak tahu. Ketahuilah bahwa kau itu jangan mengharapkan orang lain berkata kau karena kau sudah karena kalau kau hidup karena kau hebat, gitulah, ya. Dan itu dari Tuhan. Oke. Jadi endotel pada vaskular yang normal itu berperan mencegah terjadinya trombosis dengan cara akan menghambat fungsi trombosit. Jadi si endotel itu kan yang melapisi dinding pembuluh darah kita, itu menghambat trombosit supaya jangan terjadi bekuan darah. Makanya setiap terjadi kerusakan endotel, maka akan terjadi peningkatan pembekuan darah kita. Sehingga trombosit melekat pada permukaan intima yang terbuka. Jadi permukaan intima, ingat lapisan pembuluh darah kita kan? Endotel, baru di bawahnya tunika ada media dulu lah, media baru intima, ya. Tapi kalau dia di kapiler kayaknya nggak ada lagi medianya. Intima langsung endotel langsung ke intima. Nah, lapisan intimanya ini akan melekat pada trombosit kalau ada faktor von Willebrand, VWF. Jadi faktor von Willebrand ini nanti akan cukup terkenal di bahan kuliah kita ini, jadi cepat-cepat ditangkap dulu, ya. Jadi faktor von Willebrand ini adalah protein, ya. Protein multimer yang besar yang terdapat di dalam plasma maupun di dalam matriks ekstraseluler pada dinding pembuluh bagian subendotelnya. Setelah trombosit mengalami perlengketan karena ada VWF,
dan melekatlah pada permukaan intima, itu akan melepaskan sinyal intraseluler yang akan melakukan aktivasi pada reseptor glikoprotein trombosit 2B3A alpha 2 beta 3 dan mengaktifkan agregasi trombosit. Jadi melekat nanti beberapa trombosit. Kuncinya trombositnya harus sudah melekat dulu ke intima melalui yang namanya faktor von Willebrand. Nah, ini gambarannya yang lebih lengkap lagi secara molekul-molekul yang lebih kecil, ya, di mana ada trombosit. Ini kalau udah bergabung semua banyak trombosit ditambah dengan fibrin, kan bekuannya lebih besar. Kalau ini masih namanya agregasi trombosit. Jadi hanya trombositnya bersatu tapi belum ada fibrinnya. Sementara ini namanya masih satu sel trombosit yang melekat ke intima yang diperantarai oleh von Willebrand faktor. Ya, ini semualah yang terus-menerus terjadi di dalam tubuh kita. Kita sadar itu? Sadar kalau ini berlangsung di tubuh kita? Sadarlah. Kalau sudah berarti kalau nggak sadar karena belum. Ya, makanya kalau ada orang sombong itu karena bodoh dia. Jadi kalau kita makin pintar, makin nggak bisa kita sombong. Karena apa? Karena tahu kita, hebat kali proses yang terjadi dalam tubuh saya ini. Dan saya nggak sadar itu, dan saya nggak bisa buat apapun. Nggak ada yang bisa kita menyentuh dinding endotel itu. Tuhanlah yang bekerja terus. Orang kalau udah sadar Tuhan itu yang bekerja dalam hidupnya, hilang sombongnya. Jadi kalau ada orang sombong sederhana, dia nggak kenal Tuhan, gitu. Biari aja, nggak usah ambil pusing. Karena Tuhan aja ciptakan mereka terserah, gitu ya kan. Jangan ambil lari kau. Karena tubuhmu juga diciptakan Tuhan dengan sistem simpatik, fight or flight, lawan atau lari. Jadi kau punya pilihan menghadapi situasi apapun. Ngapain kau lawan? Kan lebih bagus kau lari aja, tinggalin, nggak worth it, gitu ya. Soba abu. Ya. Jadi trombosit yang teraktivasi akan melepaskan isi granula mereka. Dalam granula trombosit itu ada nukleotida, ada protein adhesif, ada faktor pertumbuhan, serta juga ada di situ faktor-faktor prokoagulan. Nah, zat-zat ini nanti akan berfungsi untuk mendukung agregasi trombosit, kemudian juga akan membentuk bekuan darah, kemudian juga dia akan memodulasi lingkungan di sekitar bekuan yang sedang terbentuk. Ya, selama proses agregasi trombosit, maka trombosit yang lain akan dipanggilin semua. Gimana pun yang lagi beredar ditarik dia dengan mekanisme kemoatraktan, ya. Jadi zat kimia yang dilepaskan oleh si trombosit akan menarik trombosit yang lain supaya datang, ngumpul, ya, jadi undangan dia. Sehingga terbentuklah nanti sumbat trombosit, ya, trombosit plak. Itulah untuk menutup lokasi cedera. Nah, sumbat trombosit ini nanti kemudian akan distabilkan oleh yang namanya jaringan fibrin. Jaringan fibrin inilah hasil dari kaskade koagulasi. Ya. Sampai situ bisa dimengerti? Gampang lah ya, nanti baca-baca lagi. Nah, lalu kita lihat dinding pembuluh darah. Banyak kali tuh angka nol ya. Jadi ada sel endotel yang melapisi permukaan seluruh pembuluh darah kita. Yang mungkin kita nggak sadar, tapi sekarang kita sadarkan lah. Dengan jumlah total itu sekitar 1 sampai 6 kali. Berapa itu nol itu? 1, 2, 3, 12 nol. Berarti 10 triliun. Ya, ini juta, miliar, triliun, yes. Berarti sekitar 60 triliun sel endotel aja. Itu endotel. Endotel itu baru hanya melapis pembuluh darah, gitu. Kurang hebat apa kau? Kau hebat, ya, di mata Tuhan. Kalau di mata manusia kau nggak hebat, nggak masalah. Karena manusia itu nggak sadar bahwa dia diciptakan tuh. Iya, kau tetap hebat. Jadi katanya di sini cukup luas sebenarnya untuk menutupi luas permukaan setara dengan 6 lapangan tenis. Ngeri ya. Kita segini aja nih, tapi sel-sel di pembuluh darah kita itu kalau ditebar luasnya bisa sampai 6 lapangan tenis.
Ya, jadi kalau kita melihat manusia lain itu kecil, itu karena apa? Karena kau nggak sadar bahwa kau itu diciptakan sama Tuhan. Ya, jadi jangan memandang orang kecil. Kalian mahasiswa aku, tapi aku respect sama kalian karena kalian ada di dunia ini bukan aku yang menentukan. Yang menentukan kalian ada itu Tuhan. Ya, tapi ada mahasiswa yang memang nggak punya respect sama aku, ya aku nggak respect gitu. No problem. Aku punya fight or flight. Boleh kulawan, boleh tapi capek, ya kan? Bagus aku pergi, tinggalin gitu ya. Jadi endotel itu adalah struktur yang aktif secara fisiologis. Udah kecil tapi aktif. Wih, gimana tuh bisa hidup dia? Nah, ini berperan dalam mengatur permeabilitas vaskuler. Ya, jadi pembuluh darah kita itu bisa melewatkan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita sehingga kita hidup, gitu. Kemudian di situ ada aliran molekul biologis dan nutrisi, ya. Kemudian terjadi interaksi sel darah dengan dinding pembuluh. Kemudian terjadi di situ respons inflamasi, sampai di situ bisa terjadi angiogenesis. Angiogenesis artinya kalau rusak pembuluh darah kita, tubuh kita punya kemampuan untuk menciptakan pembuluh darah yang baru. Namanya angiogenesis. Ya. Nah, secara normal endotel ini akan membentuk permukaan anti trombotik. Jadi sifatnya dia akan mencegah trombosis untuk membeku. Mencegah trombosit untuk membeku, ya. Tetapi bisa dia dengan cepat berubah menjadi protrombotik kalau ada stimulasinya. Supaya apa ya? Supaya kita nggak mati gitu. Jadi kalau kau hidup karena ada proses yang bekerja, alright? Kalau kau hidup karena ada proses yang bekerja di dalam tubuhmu, ini masih proses kecil nih, masalah darah yang mengalir. Kau belum cerita proses paru-parumu, proses jantungmu, belum, kecil. Masih banyak lagi hal yang kau tidak tahu tentang dirimu, sehingga kau merasa hidupmu gak ada arti. Jadi kau sungguh berarti, ya. Napas lagi kita, ya. Nah, jadi ketika terstimulasi ini akan kemudian mendorong proses koagulasi, lalu terjadi penghambatan fibrinolisis. Kalau tadi pembentukan fibrin dengan kaskade koagulasi, tapi tubuh ini pun menjaga jangan sampai tidak terbentuk sumbatan, namanya fibrinolisis. Jadi pembentukan fibrin melalui kaskade koagulasi, penghancuran fibrin, karena kalau dia sudah tertutup lukanya, sumbatannya harus dihancurkan. Kalau dia tetap di situ nanti nggak jalan aliran darahnya, ya. Jadi namanya adalah fibrinolisis dan juga proses yang nanti akan mengaktifkan trombosit. Inilah yang terjadi kalau ada kerusakan di tubuh kita, ya. Jadi tubuh kita sendiri punya kemampuan yang namanya self healing, ya, mengobati dirinya sendiri. Jadi apa guna obat? Guna obat hanya membantu aja supaya jangan fatal kali aja, ya. Kita nggak bisa membuat itu bekerja, kita nggak bisa. Kita hanya memfasilitasi aja karena sudah terlalu fatal. Jadi tubuh ini juga kalau udah luka semua lah, misalnya berdarah. Ya kalau dibiarkan proses ini ya nggak sanggup, ya. Maka kita harus berpikir kenapa dia sampai berdarah semua, ya kan? Ya jawabannya ya dia sendiri yang membuat dia berdarah semua, kan? Kalau nggak dia melakukan yang aneh-aneh, dia nggak berdarah, kira-kira gitu, ya. Jadi dalam banyak kasus vasodilator juga terdapat dari endotel. Kalau hubungannya dengan tekanan darah, nah ini dia. Orang yang tekanan darahnya tinggi itu karena kekurangan vasodilator yang berasal dari endotelnya. Kenapa kurang? Ya karena endotelnya capek. Endotelnya udah dipaksa bekerja terus. Kapan endotel kita bekerja? Contoh, kalau kita pukul tangan kita, ini akan pelan-pelan merusak endotel ini. Dipukul-pukuli terus. Oke, dia akan terangsang terus untuk menghasilkan faktor-faktor koagulasi dan dia jadi capek. Dan dampaknya apa? Nanti akan terjadi kekurangan faktor-faktor vasodilator sehingga apa? Naik tensinya. Nah, jadi misalnya ada ibu-ibu, ya kan, kok naik tensinya? Ya bisa juga mungkin terjadi KDRT dia, ya kan? Kena pukul terus ya, naiklah tensinya. Maka apa yang harus kau lakukan? Kau harus punya paham lah, gimana? Ajarilah supaya dia tidak mengalami KDRT. Cara mengajarnya gimana? Pelajari sistem simpatik. Pelajari otak manusia supaya kau bisa tahu cara mengatasinya, ya. Jadi yang paling gampang itu adalah yang waras, yang itu.
Yang paling gampang itu waras mengalah. Kalau enggak lari. Itu adalah refleks. Refleks lari itu udah ada. Kalau kita pakai refleks melawan, dia juga pakai refleks melawan, maka yang melawan, lawan yang melawan pasti akan menghancurkan dua-duanya. Nah, itu logikanya di situ, ya. Misalnya zat yang dihasilkan oleh endotel itu contohnya nitric oxide, ya. Sedangkan vasokonstriktor yang berasal dari endotel juga namanya endotelin, ini yang nanti akan bertindak sebagai aktivator trombosit. Jadi tergantung yang mana. Jadi kalau dia sistem saraf simpatiknya teraktivasi, maka endotelnya akan menghasilkan vasokonstriktor. Tapi kalau sistem simpatiknya tenang, artinya dia tidak stres, makanya orang stres endotelnya akan lebih banyak menghasilkan vasokonstriktor. Ya. Efek akhir dari vasodilatasi dan penghambatan fungsi trombosit adalah mempertahankan lancarnya darah, fluiditas darah, jadi darahnya tetap lancar. Sedangkan efek akhir dari vasokonstriksi, pembuluh darah mengecil, dan aktivasi trombosit adalah terjadi trombosis atau sumbatan. Ya, jadi endotel ini perlu oksigen. Ini masalahnya nih. Kalau orang banyak mikir, kemarin kita udah paham, orang banyak mikir, oksigennya banyak habis di otak. Disuruh tarik napas dia tak mau. Ya, maka endotelnya akan melepaskan zat vasokonstriktor. Belum lagi endotelnya akan melepaskan zat-zat yang akan meningkatkan sumbatan trombosit. Itu semua perjalanan penyakitnya. Ya. Dengan demikian, keenceran darah dan hemostasis itu diatur oleh keseimbangan antara sifat antitrombotik, protrombotik, serta vasodilator, vasokonstriktor oleh sel 60 triliun sel tadi. 60 triliun sel tadi lah yang memastikan kita itu bisa sehat atau sakit. Karena semua zat-zat yang beredar di dalam tubuh kita itu harus melewati yang namanya endotel kita. Oke, kita masuk pada kelainan trombosit. Yang pertama adalah jumlahnya menurun, trombositopenia. Jadi trombositopenia ini bisa terjadi oleh karena kemungkinan 3 mekanisme. Yang pertama memang produksinya menurun, sumsum tulangnya tidak aktif memproduksi. Kenapa sumsum tulangnya tidak aktif? Bisa karena pabriknya rusak, bisa karena ada zat yang menghambat, ya, ada impostor, ya kan? Tahu impostor kan? Jadi kalau orang dengan leukemia itu berarti si sel darah putih jadi impostor. Dia merusak sel-sel yang lain. Dia cuma mau dia sendiri yang menang. Mau menang sendiri, ya. Sama kayak di dunia ini pun ada juga orang yang mau menang sendiri, ya. Jadi kalau ada orang yang mau menang sendiri, ada impostor, kita apain? Secara bersama-sama. Jangan kau sendiri. Secara bersama-sama musnahkan aja. Ya. Jangan kau sendiri. Karena kalau kau sendiri lalu impostor, selesai kau dibuatnya. Kau harus bersama-sama. Berarti kalian harus rapat beberapa kali. Ada impostor nih di kelas ini nih. Siapa orangnya? Langsung tunjuk. Lu impostor tuh. Kalau mau tetap dikumpulinnya kita, kamu berubah. Jangan impostor lagi gitu. Belajar dari trombosit, ya kan? Kemudian bisa juga trombosit kita menurun karena sekuestrasi. Sekuestrasi artinya trombositnya terperangkap di dalam limpa. Jadi limpa yang membesar atau splenomegali itu menjadi perangkap, sehingga ketika trombosit lewat dari limpanya, trombositnya nggak bisa keluar dari limpa, sehingga yang beredar di dalam darah menjadi berkurang. Itu namanya sekuestrasi. Bisa juga karena peningkatan destruksi trombosit. Jadi trombositnya yang hancur, ya. Nah, gangguan produksi trombosit sendiri ada yang sifatnya diturunkan, inherited. Artinya kalau Tuhan tetap sama, Dia ciptakan sel itu sempurna, pembelahannya sama, proses pembelahan meiosis apa lagi? Meiosis ya kan? Meiosis dan meiosis kan? Apa satu lagi? Apa? Mitosis dan meiosis, ya kan? Ini sama semua. Tapi dalam perkembangan sel-sel itu sendiri bisa terjadi kecacatan. Sebenarnya yang salah bukan Tuhan. Tuhan tetap membuat dia terjadi meiosis dan mitosis. Tetapi
Nah ini dia. Makanya kalau supaya bisa berkembang dengan normal, maka harus cukup oksigen. Itu yang paling utama. Harus cukup oksigen. Terus jangan banyak diganggu oleh sitokin inflamasi. Maka kalau mau anaknya sehat, ibunya jangan stres. Kalau ibunya stres, oksigen yang mengalir ke bayinya menjadi berkurang. Maka sekalipun terjadi meiosis dan mitosis di dalam janinnya, dia nggak bisa sempurna karena tetap selnya kekurangan oksigen. Bayi atau janin itu nggak bisa menghirup oksigen sendiri. Dia hanya bisa bergantung dari berapa banyak oksigen yang dialirkan oleh mamanya. Jadi kalau kita hidup sampai sekarang, udah berkorban mama kita. Dia udah sesak napas. Sebenarnya dia sesak napas karena kita. Kalau dia tadi sendiri aja nggak sesak napas dia. Makanya lebih berat menjadi seorang ibu yang hamil, itu berat. Laki-laki nggak rasakan itu, kita nggak rasain. Tapi sekarang karena kalian tahu, kalian mengerti. Ya, itulah yang membuat adanya gangguan-gangguan yang bersifat diturunkan atau inherited. Ya, maupun sifatnya didapat. Kalau didapat berarti setelah dia lahir di dunia tadinya sehat, lalu karena faktor lingkungan, faktor dari luar eksternal, dia jadi sakit. Dalam mengevaluasi pasien dengan trombositopeni, langkah penting adalah meninjau atau melihat apusan darah tepi. Jadi kita lihat apusan darah tepinya, bentuknya bagaimana, warna gimana, nukleusnya, kalau trombosit ada nukleus, gimana plasmanya, ya. Dan terlebih dahulu menyingkirkan kemungkinan pseudo trombositopenia. Jadi bukan trombositopenia yang sebenarnya, khususnya pada pasien tanpa penyebab yang jelas. Ini tadi udah. Nah, pseudotrombositopenia, nanti ada gambarnya, itu adalah artefak sebenarnya ya, artefak di dalam in vitro yang terjadi karena adanya aglutinasi trombosit oleh antibodi. Biasanya imunoglobulin G, tapi bisa juga karena IgM dan IgA. Ketika kadar kalsium menurun karena waktu diambil darahnya dicampur dengan ETA. Tahu ETA kan? Udah pernah ngambil darah masukkan ke tabung? Nah, itu ada yang dicampur ETA, ada yang tidak dicampur ETA. Kalau dia dicampur sama ETA, maka dia akan terjadi ini aglutinasi trombosit, ya, sehingga bisa trombositnya seolah-olah kurang. Padahal karena rusak karena si ETA tadi, ya. Dan antikoagulan dalam tabung tutup ungu yang digunakan untuk pemeriksaan complete blood count, ya, pemeriksaan darah lengkap. Nah, apabila didapatkan jumlah trombosit rendah dari darah yang dicampur dengan ETA, maka kita perlu lakukan evaluasi, yaitu apusan darah. Lalu dihitunglah trombositnya dari darah yang dicampur secara manual, ya, atau dari darah segar tanpa antikoagulan, misalnya langsung ditusuk. Jadinya kita hitung di bawah mikroskop. Apusan darah tipis atau tebal? Kalau itu, apa bedanya apus darah tipis tebal? Udah kalian kan? Udah, apa bedanya apus darah tipis? Siap dokter Leo, gimana dokter? Oh, ya. Wah, trombositopenia. Luar biasa ini lihat. Kita lihat sebentar dulu ya. Dingin AC-nya? Kurang. Mati deh Pak. Hidup polisi dah. Ya Pak. Hidup. 1, 2, 3. Lumayan lah ya. Lebih besar ini. Mati. Yang sebelahnya itu sebenarnya disekat di psikolog ya, makanya jadi lebih kecil gitu. Ini mic-nya yang salah apa? Enggak ada. Oh, bagus, oke. Kalau di sini hampir nggak ada persoalan ya. Sampai saja. AC-nya kurang dingin. Orang ini memang apa? Orang dari gunung. Tidak.
Oke, kita lanjut ya. Nah, apa yang kita harus lakukan kalau kita jumpai pasien dengan trombositopenia? Ya, jadi ini harus paham. Karena mielodisplasia artinya terjadi kesalahan pertumbuhan mielosit. Ya, jadi kita harus bisa memeriksa pasien kalau misalnya dia mengalami suatu trombositopenia terisolasi. Jadi hanya trombosit yang turun. Itu bisa merupakan tanda-tanda mielodisplasia. Maka pemeriksaan sumsum tulang ya itu gunanya perlu dilakukan pada pasien dengan trombositopenia terisolasi yang usianya di atas 60 tahun. Tapi kalau dia di bawah 60 tahun nggak usah. Jangan lakukan pemeriksaan sumsum tulang. Atau pasiennya udah kita kasih terapi tapi trombositnya nggak kunjung naik. Maka indikasinya adalah kita minta pemeriksaan sumsum tulang. Meskipun trombositopenia keturunan jarang terjadi, riwayat jumlah trombosit sebelumnya harus juga kita telusuri. Dan riwayat keluarga mengenai trombositopenia juga harus ditanyakan ya. Jadi riwayat penggunaan obat harus kita kaji secara cermat karena banyak ya obat bebas, obat herbal dan obat itu merupakan penyebab paling umum trombositopenia ya. Jadi semua yang kalian masukkan, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu semua bisa menyebabkan terjadinya trombositopenia ya. Nah, pemeriksaan fisik bisa kita lakukan yaitu yang kita dapat periksa adalah splenomegali. Yang kedua, kita cari apakah terdapat penyakit hati kronis. Lalu kita lihat apakah ada gangguan-gangguan lain yang mendasarinya. Splenomegali yang ringan sampai sedang, ya itu biasa sulit dikenali kalau dengan pemeriksaan fisik ya. Bisa juga karena badannya obesitas, jadi sulit ya. Tapi bisa dengan mudah kita nilai dengan pemeriksaan USG abdomen ya. Jadi jumlah trombosit sekitar 5.000 sampai 10.000. Ini yang diperlukan untuk mempertahankan integritas vaskular pada mikrosirkulasi. 5.000 sampai 10.000 itu cukup kalau kita dalam keadaan diam. Ngerti ya? Kalau diam gini 5.000 10.000 trombosit udah cukup. Tapi kalau kita aktif, olahraga, berbenturan, ya, pokoknya semua kegiatan kita lakukan yang ada getaran di badan kita itu nggak cukup 5.000 sampai 10.000. Makanya kalau pasiennya sedang dalam kondisi opname, ya kita nggak usah takut. 10.000 pun asal dia tenang. Nah, persoalannya pasiennya gaduh gelisah, akhirnya 10.000 trombositnya nggak cukup, terjadilah perdarahan jadinya sama dia ya. Nah, ketika jumlah trombosit menurun secara signifikan, maka akan muncul peteki di area dengan tekanan vena yang paling tinggi atau meningkat. Tekanan vena itu berarti tergantung gravitasi yang pertama. Yang kedua tergantung berat badan yang menimpa dia. Jadi misalnya orang posisi berdiri, berarti tekanan vena paling besar di daerah kaki, pergelangan kaki. Maka di situ paling cepat muncul petekinya, merah-merahnya. Kalau dia posisi tidur, telentang terus, maka peteki yang muncul di daerah punggung, bokong, ya. Kakinya sedikit itu karena tekanan vena di situ udah kecil, ya. Nah, seperti pada pegangan kaki tadi, peteki merupakan perdarahan titik kecil yang sifatnya tidak memucat saat ditekan. Jadi kalau kita tekan, merahnya berubah jadi putih. Itu namanya peteki. Tapi kalau dia merah, kau tekan tetap merah, itu berarti karena peradangan. Mungkin karena dermatitis, ya, itu nggak berubah warnanya. Biasanya menandakan penurunan jumlah trombosit. Jadi kalau peteki itu menandakan penurunan jumlah trombosit dan bukan disfungsi trombosit. Oke, contohnya demam berdarah. Kalau demam berdarah kan trombositnya turun kan, sehingga dia gampang terjadi peteki. Ya, nah ini contohnya, ya gambaran peteki itu yang di kakinya nih, yang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil. Kalau udah lebih besar namanya purpura ya. Bedanya apa nih? Peteki kurang dari 4 mili diameternya. Kalau dia purpura antara 4 mili sampai 10 mili ukurannya. Lebih besar lagi namanya ekimosis atau lembam, bruising. Itu lebih dari 1 cm. Oke? Dasarnya sama karena trombositnya.
Jadi ketika terjadi kerusakan pada endotel, ya, maka tugas trombosit tadi adalah menutup bolong-bolongnya. Tapi karena trombositnya kurang, maka yang menutup bolong-bolong ini menjadi tidak ada, sehingga eritrositnya bisa keluar dari situ, ya. Disebut purpura basah, ini khusus nih. Purpura basah itu kalau dia lepuhan darahnya di mukosa mulut. Jadi kalau ada orang di mukosa mulutnya berdarah, ini hati-hati nih. Kenapa? Karena dia mengalami resiko perdarahan yang mengancam jiwa pada pasien dengan trombositopenia. Memar yang berlebihan bisa juga terlihat oleh karena jumlah trombosit maupun gangguan pada fungsi trombosit. Ya, jadi kalau peteki dia hanya jumlah, tapi kalau dia sudah memar yang banyak, bukan hanya jumlahnya saja, atau mungkin kita cek trombositnya normal jumlahnya, berarti yang dialaminya adalah gangguan fungsi trombosit. Nah, ada trombositopenia tadi akibat infeksi. Yang pertama kita lihat dulu akibat infeksi. Banyak infeksi virus atau bakteri bisa menyebabkan trombositopenia, dan ini merupakan penyebab non-iatrogenik paling umum dari kondisi ini. Keadaan tersebut bisa disertai atau tidak disertai bukti laboratorium yang namanya nanti disseminated intravascular coagulation. Disseminated artinya menyebar, intravascular artinya di dalam pembuluh darah, coagulation artinya pembekuan darah. Jadi pembekuan darah terjadi secara menyebar di seluruh tubuhnya. Padahal gitu loh, padahal nggak ada kerusakan endotel. Padahal nggak ada yang mengaktifasi trombositnya dari pembuluh darahnya, ya, gitu. Ya, silakan. Dan juga kita lihat di sini paling sering ditemukan pada pasien dengan infeksi sistemik oleh karena bakteri yang gram negatif dan juga pasien COVID-19. Makanya COVID-19 itu angka kematiannya tinggi. Karena apa? Karena dia mengganggu menyebabkan disseminated intravascular coagulation. Nanti kita lihat bahwa trombosit itu bukan hanya diaktifasi oleh zat yang dilepaskan oleh endotel, tapi juga diaktifasi oleh sitokin inflamasi, ya. Infeksi dapat mempengaruhi baik produksi trombosit maupun masa hidup trombosit. Ini tadi infeksinya, ya. Selain itu, mekanisme imun juga bisa berperan seperti pada mononukleus infeksiosa dan juga pada fase awal infeksi HIV, ya. Jadi pada fase lanjut infeksi HIV lebih sering dijumpai adalah pansitopenia. Tahu pansitopenia? Tiga-tiganya turun. Eritrositnya turun, leukositnya turun, trombositnya turun. Jadi kalau udah kita jumpai pansitopenia dan dia positif HIV-nya, berarti sudah lama dia kena HIV, ya. Pada fase lanjut tadi infeksi HIV lebih sering pansitopenia karena terjadinya penurunan dan displasia produksi trombosit. Trombositopenia dimediasi imun pada anak, ya, paling sering anak-anak, ya. Biasanya mengikuti infeksi virus dan hampir selalu sembuh secara spontan. Jadi nggak usah takut, ya. Hubungan antar infeksi dengan purpura trombositopenik imun pada orang dewasa tidak sejelas yang terlihat pada anak-anak, ya. Banyak, dua kali ya buat. Banyak obat telah dikaitkan dengan trombositopenia juga. Nanti kita lihat daftar obatnya. Penurunan jumlah trombosit yang dapat diprediksi itu terjadi setelah terapi dengan berbagai obat kemoterapi akibat supresi sumsum tulang. Jadi obat kemoterapi lah yang paling jelas karena dia akan langsung menekan sel-sel yang aktif melakukan replikasi. Jadi sel-sel di sumsum tulang kita itu kan harus bereplikasi terus karena dia harus menghasilkan trombosit yang baru. Berapa tadi umur trombosit? 7 sampai 10 hari. Jadi kerja keras dia untuk trombosit. Nah, obat-obatan yang menyebabkan trombositopenia terisolasi dan telah dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium tercantum pada tabel 121. Namun pada pasien dengan trombositopenia tanpa penyebab yang jelas, semua obat harus kita curigai dan dihentikan saja atau diganti jika memungkinkan. Walaupun belum banyak diteliti, preparat herbal dan obat bebas juga dapat menyebabkan trombositopenia dan harus dihentikan pada pasien dengan trombositopenia. Tahu kalian kenapa sedikit diteliti preparat herbal? Pernah terpikir? Karena preparat herbal itu untuk diteliti itu zat apapun untuk diteliti pasti mahal. Sementara potensinya untuk dijual namanya herbal nggak mungkin bisa dijual Iya. Jadi
semua itu adalah tergantung dari kondisi ekonomi. Ya, sehingga kalau kita memang udah punya pegangan, ini hasil penelitian, pegang itu. Jadi jangan gampang-gampang. Ya, contoh tadi misalnya ada yang bilangin ke bapak, ini bagus nih vitaminnya untuk yang GERD katanya. Lalu ku tanya, mana hasil penelitiannya? Yang ditaruhnya blogspot. Ku baca memang. Oh, dia hanya pendapat dari orang yang memakai. Menurut si A, dia bagus pakai ini. Menurut si B, dia bagus pakai ini. Ya elah, itu mah kalau bicaranya kita bukan sama dokter, cocok. Tapi kalau kita medis, maka itu semua adalah evidence based medicine. Semua itu harus berdasarkan bukti, yang mana bukti itu pun kita dapatkan melalui proses ilmiah, yaitu penelitian klinis, uji klinis, ya. Nah, antibodi tergantung obat atau namanya drug dependent antibodies adalah antibodi yang bereaksi dengan antigen permukaan di trombosit yang spesifik sehingga akan menyebabkan trombositopenia hanya ketika obat tersebut beredar di dalam darah, ya. Jadi banyak obat bisa memicu terbentuknya antibodi ini, tetapi lebih sering ditemukan pada quinine dan sulfonamid. Ya, kalau ini udah jelas hasil penelitian. Karena apa? Karena obat apa lagi dipakai untuk malaria? Sehingga dengan tingginya angka kematian malaria itu, ya penelitian akan terus berjalan karena dia mau menyelamatkan nyawa, ya. Nah, ikatan antibodi yang bergantung obat dapat dibuktikan melalui uji laboratorium yang menunjukkan adanya ikatan antibodi hanya bila obat terdapat dalam sistem uji. Trombositopenia ini biasanya muncul setelah periode paparan awal, mediannya 21 hari, atau saat terpapar kembali, dan umumnya akan membaik dalam 7-10 hari setelah obatnya dihentikan. Trombositopenia disebabkan oleh obat penghambat reseptor trombosit GP2B3A seperti apciximab. Itu berbeda karena bisa terjadi dalam waktu 24 jam setelah paparan awal. Hal ini tampaknya disebabkan oleh adanya antibodi alami yang bereaksi silang dengan obat yang terikat pada trombosit, ya. Nah, ini daftar obatnya, ya. Acetaminophen juga termasuk. Acetaminophen apa tuh? Aspirin, paracetamol, NSAID, ya. Amiodaron, amlodipin, ampicillin. Ini semua obat-obat yang umum kan? Ciprofloxacin, diazepam, apalagi furosemid, haloperidol obat gila, ya kan? Ibuprofen, NSAID, lorazepam obat tidur, mirtazapin, naproxen, phenytoin obat epilepsi, ya kan? Piperacillin antibiotik, quinine, ranitidin, asam lambung, rosiglitazone, roxaviban, sulfisoxazole, suramin, tirofiban, vancomycin, trimetoprim sulfamethoxazole antibiotik. Ya, ini lihat nih. Banyak sekali obat-obat. Jadi minimal kalau kita ada daftar ini, kita jumpai pasien kita mengalami trombositopenia ini, stop aja langsung obatnya. Stop aja langsung. Kalau memang ada gantinya, ganti. Tapi kalau tidak ada penggantinya, stop aja, ya. Lalu nanti diukur lagi 7-10 hari. Kalau memang naik trombositnya berarti dia nggak cocok lagi pakai obat itu. Jangan lagi direkomendasikan. Ini tadi gambaran sel-selnya. Yang A itu yang normal, yang B kalau terjadi trombositnya menyatu karena ETA tadi ya, pseudotrombositopenia. Yang C itu abnormal large platelet, jadi nggak normal ukurannya, besar ukurannya karena gangguan autosomal dominan. Lalu yang D itu cystocytes decreased platelets in microangiopathic hemolytic anemia. Ini penyakit di mana terjadi kerusakan pada dinding eritrositnya, ya. Nanti kita lihat itu di bahan ini. Nah, ini yang harus kita lakukan kalau trombositnya kurang dari 150.000, maka kita lihat berapa hemoglobinnya, berapa sel darah putih. Kalau normal, maka kita minta pemeriksaan darah tepi gitu, ya. Kalau normal juga morfologinya, kemudian ukuran trombositnya juga normal atau mungkin sedikit meningkat, maka pertimbangkan kemungkinan penyebab dia trombositopenia adalah drug induced. Bisa juga kan infection, bisa idiopatik atau juga suatu kongenital trombositopenia, ya. Nah, jadi kuncinya di sini. Pemeriksaan sel darah tepi.
Udah tahu kan? Misalnya sel darah tepi kan, kemarin ada sel darah tepi. Apa itu kita? Malaria? Hah? Enggak ada. Oh, tapi hanya melakukan aja ya. Yang penting tahu darah tepi, yang dilihat sel-selnya ini bentuknya ya. Nah, kalau dia terdapat sel darah merah yang terpecah-pecah, nah ini kita lihatlah diagnosanya menjadi microangiopatic hemolytic anemia. Ya. Ini contohnya. Tapi kalau dijumpai eritrositnya juga turun atau leukositnya meningkat atau turun, maka kita minta nanti pemeriksaan sumsum tulang. Langsung kita biopsi sumsum tulang. Lalu kita lihat heparin induced thrombocytopenia, yaitu trombositopenia akibat heparin, ya. Berbeda dari trombositopenia yang disebabkan oleh obat lain dalam dua hal utama. Yang pertama, trombositopenia biasanya nggak berat, ya. Jumlah trombositnya jarang sampai di bawah 20.000. Kemudian HIT tidak berhubungan dengan perdarahan, bahkan dia meningkatkan resiko trombosis secara signifikan. Jadi patogenesis heparin induced thrombocytopenia cukup kompleks. Gini, biasanya dipakai heparin itu untuk infusi darah. Ya, jadi pasien-pasien cuci darah supaya darahnya nggak mengental, maka dia harus disuntikan heparin. Tetapi pada beberapa pasien ada yang dia dikit-dikit ya, ada yang resikonya dia mengalami heparin induced thrombocytopenia. Kenapa terjadi HIT? Karena adanya terbentuknya antibodi terhadap kompleks antara trombosit faktor 4 atau PF4 yang spesifik trombosit dengan heparinnya ataupun dengan glikosaminoglikan lainnya. Kemudian antibodi anti heparin atau PF4 itu akan mengaktifasi trombosit melalui reseptor FcR2A serta mengaktifasi monosit, sel endotel dan kemudian protein koagulasi, ya. Jadi kalau udah terbungkus antibodi trombositnya, maka umurnya jadi pendek sehingga jumlah trombosit yang beredar di dalam darahnya menurun. Banyak pasien yang terpapar heparin akan membentuk antibodinya terhadap kompleks heparin PF4, namun tidak semuanya mengalami konsekuensi klinis. Sebagian dari mereka berkembang menjadi HIT dan sampai 50% dari kasus akan mengalami trombosis. Jadi namanya HIT, 2T-nya. HIT ditambah dengan trombosis. Kurang trombositnya, tapi dia trombosis. Kurang trombositnya, tapi dia menyumbat. Nah, itu ya. HIT dapat terjadi setelah paparan dengan low molecular weight heparin maupun yang unfraction heparin, meskipun lebih sering dengan yang unfraction heparin. Sebagian besar pasien akan mengalami HIT setelah 5-14 hari terpapar dengan heparin. HIT bisa muncul lebih cepat, kurang dari 5 hari pada pasien yang pernah terpapar heparin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan sebelumnya, tapi kurang dari 100 hari. Kalau udah lebih dari 100 hari dia pernah menerima heparin lalu terjadi HIT, lalu terjadi trombositopenia, maka itu kecil kemungkinan suatu HIT gitu ya. Dan mereka sudah memiliki antibodi anti heparin PF4 yang bersirkulasi di dalam darahnya. Meskipun jarang, trombositopenia dan trombosis dapat muncul beberapa hari setelah semua heparin dihentikan. Namanya delayed onset HIT. Lebih jarang lagi, spontaneous HIT atau autoimmune HIT syndrome, yaitu HIT tanpa riwayat paparan heparin. Lebih jarang lagi ya. Sindrom serupa HIT spontan ini juga pernah dilaporkan setelah vaksinasi COVID-19. Ya, yang berbasis adenovirus, itulah kodenya itu. CHADOX1S nCoV-19 ya. Disebut vaccine induced immune thrombocytopenia dan thrombosis VITT. Lebih jarang lagi, sindrom trombotik serupa dapat terjadi setelah infeksi adenovirus. Jadi untuk diagnosa HIT kita pakai algoritma 4T yang menilai trombositopenia, bagaimana derajat penurunan trombositnya, timingnya, yaitu waktu penurunan jumlah trombosit tadi, ya. Kemudian trombosisnya apakah ada dan manifestasi lain seperti reaksi kulit yang lokal. Kemudian trombositopenia kita nyatakan dia penyebab lainnya tidak jelas, baru kita sebut dia nanti heparin induced thrombocytopenia. Penerapan singkatan 4T sebenarnya bisa menyebabkan overdiagnosis pada situasi di mana trombositopenia dan trombosis akibat etiologi lain sering terjadi. Misalnya ketika sedang dirawat di ICU atau unit perawatan intensif.
Kenapa terjadi trombositopenia pada pasien yang di ICU? Karena dia posisinya immobile. Jadi diam aja dia. Karena diam aja, seringkali darah itu alirannya udah jadi lambat. Bahkan di beberapa lokasinya terjadi stasis, nggak jalan darahnya. Darah yang nggak jalan ini akan memicu aktivasi trombosit. Karena dia akan kontak terlalu lama dengan endotel. Ya, belum lagi tadi ada tekanan-tekanan kan, karena dia hanya baring di tempat-tempat itu banyak tekanannya. Nah, karena tingginya prevalensi antibodi antiheparin tanpa manifestasi klinis, pemeriksaan sebaiknya dilakukan hanya pada individu dengan risiko sedang hingga tinggi berdasarkan penilaian klinis awal ya. Jadi ini lihatnya, hit only if heparin kurang dari 100 hari. Jadi kalau dia dalam 100 hari terakhir dapat heparin baru kita sebut hit. Sedangkan kalaupun dia lewat itu adalah di 14 hari batasnya ya, setelah pakai heparin baru muncul hitnya, maksimal 14 hari ya, 5-14 hari. Oke, ini penjelasan dari yang atas tadi. Nah, pemeriksaan antibody hit yaitu antiheparin PF4 dengan immunoassay, kemudian dengan platelet activation assay. Ini pemeriksaan di laboratorium patologi klinik ya. Meskipun pemeriksaan laboratorium itu penting, tetap saja HIT itu adalah suatu diagnosa klinis. Jadi lihat yang gambar ini ya. Kurang dari 100 hari atau dalam 5-14 hari setelah pakai heparin. Itu dihafal aja tuh ya. Kurang dari 100 hari atau tidak lebih dari 5-14 hari setelah pakai heparin. Kalau udah lebih dari 14 hari terjadi trombositopenia, berarti dia bukan HIT gitu. Pengenalan dini merupakan kunci dalam terapi HIT dengan segera menghentikan penggunaan heparin dan beralih ke antikoagulan alternatif bila resiko perdarahan tidak melebihi resiko trombosis. Jadi trombosis itu adalah komplikasi umum dari HIT, bahkan setelah di stop heparinnya bisa terjadi pada vena maupun arteri. Pada pasien dengan diagnosa HIT perlu diperlukan pemeriksaan pencitraan untuk mendeteksi trombosis. Nama pemeriksaannya adalah duplex Doppler. Jadi pakai USG, tapi dia USG yang bisa menilai kecepatan aliran darah. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Mana tahu muncul pertanyaan? Bisa? Ya, silakan deh. Rp150.000 sampai Rp450.000 termasuk. Jadi karena dia sudah di bawah rentang normal. Tetapi apakah kan gitu? Apakah itu menjadi signifikan secara klinis? Jawabannya tidak. Karena tadi kita katakan 5.000 sampai 10.000 pun dalam keadaan istirahat itu sudah cukup. Tapi kalau ceritanya misalnya dia mau operasi, maka operasinya pun kita lihat ini operasi besar atau operasi kecil. Kalau dia operasi besar 100.000 pasti kita minta naikkan. Tapi kalau operasi kecil aja 50.000 pun masih oke kalau memang udah mendesak. Karena lebih mahal nanti menaikkan trombositnya sebentar. Karena kalau kita masukkan trombosit, ingatlah umurnya cuma 7-10 hari. Selanjutnya tetap harus kita cari lagi penyebabnya, kenapa dia mengalami trombositopenia gitu. Bagus pertanyaannya. Bisa jelas? Ada lagi? Lanjut ya. Oke, ini pengganti dari si heparin ya. Ada namanya direct thrombin inhibitor, argatroban, ada namanya bivalirudin ya. Bisa juga ada namanya antitrombin fondaparinux. Kemudian ada juga namanya direct oral antikoagulan ya. Khusus untuk si DOAC ini di Amerika belum disetujui ya. Nah, antibody HIT ini bereaksi silang dengan low molecular weight heparin, sehingga obat ini tidak boleh digunakan dalam terapi HIT. Ya, tidak boleh dengan low molecular weight heparin. Nah, karena tingginya angka trombosis, maka yang kita pertimbangkan adalah pemberian antikoagulasi. Ya, pada pasien dengan trombosis, antikoagulasi dilanjutkan selama 3-6 bulan. Ya, pengencer darahnya.
Sedangkan pada pasien tanpa trombosis, durasi terapinya kurang jelas, tetapi sebaiknya diteruskan setidaknya sampai jumlah trombositnya menjadi normal kembali. Risiko trombosis meningkat setidaknya selama 1 bulan setelah diagnosa. Sebagian besar trombosis terjadi lebih awal dan belum diketahui apakah trombosis dapat muncul kemudian bila pasien sudah mendapat antikoagulasi sejak awal. Jadi banyak juga belum ada kepastiannya ya, karena memang kasusnya juga nggak terlalu banyak. Masih dalam pengobatan HIT, pemberian warfarin tunggal pada kondisi HIT atau HITT dapat memicu trombosis sehingga bisa menyebabkan gangren vena. Ya, kemungkinan akibat aktivasi koagulasi dan penurunan berat pada kadar protein C dan protein S. Terapi warfarin bila dimulai harus diberikan bersamaan dengan DTI, fondaparinux atau DOAC dan dimulai setelah trombositopenia membaik serta keadaan protrombotiknya berkurang. Untuk sindrom VITT, vaksin induced imun trombositopenia dan trombosis yang jarang terjadi ditandai oleh kadar D-dimernya tinggi dan kemudian trombosisnya di lokasi yang tidak biasa seperti di dalam otak ya, sinus vena cerebral ya. Di mana letak sinus vena cerebral? Di atas atau di bawah? Agak di atas kan, makanya nggak dianggap dia jarang harusnya, karena secara tekanan gravitasinya tidak besar di situ. Tapi karena dia mengalami suatu vaksin induce, baru divaksin, berarti vaksinnya ini terlalu banyak menyimpan antibodinya sehingga mengaktifkan trombositnya di situ ya. Maka menurunlah jumlah trombosit ditambah dengan terjadinya trombosis. Nah, mortalitasnya sekitar 20%. Terapinya biasanya kita berikan IVIG, intravenous gamma globulin ya, IVIG G, untuk menghambat aktivasi trombosit melalui reseptor FC. Ya, ini adalah efek patogen antibodi anti-PF4 polyanion serta penggunaan antikoagulan yang non-heparin. Itu yang kita berikan. Lalu kita lanjut dengan imun trombositopenik purpura ya. Jadi purpura trombositopenik karena imun ya, reaksi imun. Disebut juga purpura trombositopenik idiopatik. Itu adalah kelainan yang didapat ditandai oleh adanya destruksi trombosit. Jadi trombositnya dihancurkan sendiri yang dimediasi oleh sistem imun dan kemungkinan adanya hambatan pelepasan trombosit dari megakariosit sehingga terjadilah dia trombositopenia. Pada anak-anak bersifat akut, paling sering muncul setelah infeksi lalu kemudian sembuh sendiri, spontan ya. Pada orang dewasa, ITP lebih sering bersifat kronis ya, meskipun pada sebagian kasus dapat terjadi remisi spontan. Biasanya dalam beberapa bulan setelah diagnosis. ITP disebut sekunder apabila berhubungan dengan suatu penyakit dasar, gangguan autoimun, khususnya lupus, kemudian infeksi seperti HIV dan hepatitis C itu merupakan penyebab yang umum ya. Hubungan antara ITP dengan infeksi Helicobacter pylori masih belum jelas, tetapi tampaknya memiliki distribusi geografis tertentu. Ya bisa aja ya, karena di daerah itu sering dilakukan pemeriksaan Helicobacter. Jadi dia bisa aja dapatkan trombositopeni, kemudian hasil pemeriksaan Helicobacter di daerah itu cukup tinggi ya. Kalau di Medan cukup banyak lah sekarang karena gampang pemeriksaannya ya. Tapi kalau di daerah kan belum tentu semua daerah punya pemeriksaan untuk Helicobacter ya. Nah, pemeriksaan penunjangnya adalah dengan uji serologis, kemudian dengan pemeriksaan sumsum tulang, kemudian hapusan darah tepi. Dari hapusan darah tepi akan dilihat trombosit berukuran besar, tapi morfologi lainnya tetap normal. Bergantung pada riwayat perdarahan, anemia defisiensi besi juga bisa dijumpai. Ya, pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengevaluasi kemungkinan penyebab sekunder ITP dan sebaiknya mencakup uji infeksi HIV dan hepatitis C serta infeksi lain bila diindikasikan. Ya, jadi kalau ada yang dia trombositnya turun, kita anjurkan tetap pemeriksaan HIV dan hepatitis C-nya ya. Tapi kalau menolak HIV boleh-boleh aja ya. Hepatitis C pun boleh ya menolak sebenarnya. Hak-hak pasien aja itu ya. Lalu kita bisa lakukan uji serologis untuk memeriksa lupusnya ya. Kemudian elektroforesis protein serum
serum, pemeriksaan kadar imunoglobulin, mendeteksi hipogammaglobulinemi, kemudian uji selektif untuk defisiensi imunoglobulin A atau gammopati monoklonal, kemudian pemeriksaan infeksi Helicobacter pylori, itu perlu dipertimbangkan sesuai dengan keadaan klinis pasien. Jika kita jumpai anemia, artinya HB yang kurang, maka kita harus melakukan uji antiglobulin langsung atau COMTES. Harus dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan anemia hemolitik autoimun yang terjadi bersama dengan ITP, namanya sindrom Evans. Jadi terapi ITP menggunakan obat-obatan yang bekerja dengan cara yang pertama menurunkan pengambilan trombosit yang berikatan dengan antibodi oleh sistem retikuloendotelial, yang kedua menurunkan produksi antibodi dan atau meningkatkan produksi trombosit. Diagnosis ITP tidak selalu berarti terapi harus segera diberikan. Pasien dengan jumlah trombosit lebih dari 30.000 tampaknya tidak memiliki peningkatan mortalitas yang berhubungan dengan trombosit itu. Jadi di atas 30.000 masih aman. Terapi awal tadi kalau dia tanpa perdarahan tapi trombositnya kurang dari 5.000, itu terapi awal. Atau dengan tanda perdarahan, misalnya ada perdarahan retina atau perdarahan mukosa mulut yang luas, itu bisa kita lakukan rawat jalan dengan memakai agen tunggal. Ini obatnya adalah prednison 1 mg per kilogram berat badan atau dexamethasone 40 mg per hari selama 4 hari. Kemudian imunoglobulin anti-D dengan dosis 50 sampai 75 mikrogram per kilogram berat badan juga bisa digunakan, tapi hanya pada pasien dengan resus yang positif, ya. Pemantauan pasien selama 8 jam setelah diinfus kini dianjurkan oleh FDA karena komplikasi langkanya adalah hemolisis intravaskular yang berat, ya. Nah ini IFIC, ini mahal ini obatnya, ya. Jadi kalau dia trombositopenia, kita berikan IFIC untuk menghambat, menghentikan reaksi antibodinya, ya, supaya tidak ditambah hancur trombositnya. Ini akan menghambat sistem reseptor FC, tetapi tampaknya bekerja melalui mekanisme berbeda, ya. Oke, bisa juga diberikan rituximab, yaitu antibodi anti CD20, ya, rituximab pada ITP yang refraktor. Oke. Kemudian bisa juga agonis reseptor trombopoietin atau TPORA, bisa kita berikan dengan suntikan subkutan namanya romiplostim, bisa dengan oral namanya L-trombopak atau avatrombopak. Ini efektif akan meningkatkan jumlah trombosit pada pasien dengan ITP yang kronis. Oke, ini masih ITP berat dan atau disertai gejala perdarahan, maka indikasinya adalah rawat inap. Obatnya ini glukokortikoid dosis tinggi, IFIC G atau anti-ROD, serta bila perlu ditambah dengan imunosupresif. Oke. Ada mau bertanya kalian? Ada? Kalau harus berbicara, bicara aja. Mati. Kok nggak pas orang itu tadi ada mati kan? Ya kan? Jadi dibilang tadi bagus ya kan boy? Coba pakai ini bisa nggak ya? Bukan ini kesini. Udah naikkan volume. Pas ke situ. Kayaknya ke iya, mantap. Ya. Kayak apa ini? Es krim. Oke.
200.000 dia harganya. Mic-nya. Kalau ininya 120.000 wireless ya. Iya kan? Jadi membantu negara ini. Oke. Linknya, nggak ada linknya, belinya sama aku. Langsung. Oke. Jadi untuk yang ITP kronis, terapi imunosupresif luas kita berikan. Kemudian bisa juga kita anjurkan splenektomi, tapi lebih jarang dibandingkan dengan pemberian TPORA karena efek sampingnya tidak menguntungkan dan dampak negatif terhadap kualitas hidup pasien. Obat-obat baru sekarang sedang diteliti. Pasien yang mencapai respon penuh dengan TPORA sering mencapai remisi, dan pada pasien yang sudah di splenektomi dianjurkan kita berikan vaksinasi organisme berkapsul, terutama Streptococcus pneumonia serta Neisseria meningitidis dan juga Haemophilus influenza sesuai usia dan risiko paparan ya. Limpa aksesori merupakan penyebab kekambuhan yang sangat jarang. Oke, lalu ada trombositopenia yang bawaan lahir, herediter ya. Ini jarang. Ya, bisa sebagai temuan yang tunggal ataupun bisa dia bagian dari suatu sindrom dan bisa diturunkan dengan pola autosomal dominan atau autosomal resesif atau juga terkait dengan kromosom X ya. Nah, berbagai varian genetik kini telah diidentifikasi pada individu dengan trombositopenia terisolasi maupun sindrom sitopenik ya. Beberapa di antaranya memiliki risiko lebih tinggi terhadap keganasan hematologi ya. Banyak bentuk makrotrombositopenia autosomal dominan diketahui berhubungan dengan varian pada gen non-muscle myosin heavy chain MYH9. Canggih kali ya. Ciri umumnya trombositnya berukuran besar. Ya, jadi bisa kita lihat nanti dari hapusan darah tepi. Penting untuk menelusuri riwayat keluarga pada setiap individu dengan trombositopenia yang tidak dapat dijelaskan. Jadi kalau menikah kita periksa kesehatan. Siapa yang kalau menikah nanti periksa kesehatan? Pasti perempuan semua ya kan yang minta kan? Oh, ada juga lagi-lagi. Kau juga periksa ya? Bukan yang penting cantik aja dia. Oke, lalu ada namanya trombotik trombositopenik purpura and hemolytic uremic syndrome ya. Jadi TTP atau kalau dia trombositopenia trombotik mikroangiopatik ini adalah sekelompok kelainan yang dijumpai bersamaan dengan anemia hemolitik mikroangiopatik ya, itu namanya TTP ya. Jadi TTP itu trombositopenia, trombositnya kurang ditambah dengan eritrositnya terfragmentasi pada hapusan darah tepi. Bukti laboratorium hemolisisnya yaitu kalau diperiksa darah maka LDH-nya meningkat. Kemudian bilirubin yang tidak terkonjugasinya meningkat. Kemudian kalau ada pemeriksaan haptoglobinnya menurun. Dan juga sering terjadi trombosis di mikrovaskularnya. Kelainan ini mencakup purpura trombositopenik trombotik dan sindrom hemolitik uremik serta sindrom yang muncul sebagai komplikasi transplantasi sumsum tulang, penggunaan obat tertentu oleh karena infeksi, kehamilan maupun vaskulitis ya. Jadi gabungan antara trombositopenia ditambah dengan eritrosit yang terfragmentasi ya. Pada disseminated intravascular coagulation, meskipun trombositopenia dan mikroangiopati juga ditemukan, lebih dominan itu adalah gambaran koagulopatinya dengan kondisi konsumsi faktor pembekuan dan fibrinogen yang menghasilkan peningkatan prothrombin time dan juga tromboplastin parsial teraktivasinya meningkat. Jadi sebaliknya PT dan APTT biasanya normal pada TTP atau PUS ya. Tahu kan PT dan APTT ya? Itu pemeriksaan perdarahan ya, tes uji perdarahan. Oke, ini pertama ini sejarahnya ya. Apa yang ditemukan si Eli Moskowitz pada purpura trombositopenik trombotik ini? Ada gambaran anemia hemolitik mikroangiopatik, ada trombositopeni, ada gagal ginjal,
ada manifestasi neurologis, ada demam dulu. Kalau sekarang nggak dijumpai lagi, kenapa? Karena sudah bisa didiagnosa lebih cepat. Jadi kalau dulu udah terlambat gitu. Kemudian saat ini ada terapi dengan pertukaran plasma atau plasma exchange terapi. Jadi plasma pasiennya dibuang, ditukar dengan plasma yang baru ya. Secara signifikan ini akan memperbaiki prognosis pasien, menurunkan mortalitas dari 85 sampai 100% menjadi hanya 10 sampai 30% ya. Nah, ini patogenesis TTP tapi yang herediter. Ada yang herediter, turunan. Namanya sindrom Upshaw-Schulman ya. Intinya pada TTP itu terjadi defisiensi ADAMTS13 ya. Defisiensi ADAMTS13. Jadi ADAMTS13 itu adalah enzim metaloprotease yang mana fungsinya adalah untuk mengaktifkan von Willebrand faktor. Oke? Jadi VWF normalnya disekresikan dalam bentuk multimer ultra besar yang kemudian dipotong oleh ADAMTS13. Nah, kalau multimer VWF ultra besar ini tetap ada, tidak dipotong, maka dia akan menyebabkan gangguan adhesi dan agregasi. Jadi nggak bisa terjadi adhesi dan nggak bisa terjadi agregasi pada trombositnya, ya, gitu. Itu patogenesisnya. Jadi untuk melakukan diagnosisnya, yang kita periksa adalah aktivitas dari ADAMTS13. Itu soal ujiannya gitu, ya. ADAMTS13 dan juga antibodi terhadap ADAMTS13. Jadi pada yang mengalami TTP, ADAMTS13-nya menurun. Ini diagnosanya. ADAMTS13-nya aktivitasnya hanya kurang dari 10% ya. Itu namanya positif lanjut mengalami trombotik trombositopenia purpura. Ada yang disebut dengan ITTP atau idiopathic trombotik trombositopenia purpura. Ini lebih sering pada perempuan. Tidak ada gambaran distribusi geografis atau rasial yang jelas. Jadi TTP juga lebih sering pada pasien HIV dan pada wanita hamil. Ini yang menyebabkan keguguran. Jadi karena dia menyumbat aliran darahnya, maka bayinya, janinnya nggak bisa bertahan. Tapi memeriksa ADAMTS13 ya lumayan lah ya kan. Waktu nggak sempat, mahal lagi ya, gitu. Ya. Masalahnya dia hanya muncul pada waktu hamil pula gitu, hanya pada waktu hamil. Ya. Jadi MAHA atau tadi mikroangiopatik ini terkait obat bisa terjadi akibat pembentukan antibodi, misalnya obat tiklopidin, clopidogrel, ataupun karena endotelnya mengalami toksisitas oleh obat siklosporin, gemcitabin, mitomycin C atau tacrolimus. Mekanisme ini tidak selalu jelas dan kekhawatiran menghentikan terapi serta keterbatasan alternatif pengobatan sering menyebabkan penggunaan awal plasma exchange tadi ya, pertukaran plasma. Namun penghentian atau penurunan dosis obat toksik endotel biasanya akan mengurangi gejala mikroangiopatinya. TTP adalah penyakit yang sangat serius bila tidak didiagnosis dan ditangani ya. Nah, kalau kita baca tadi dia hemolytic uremic syndrome, berarti termasuk juga si TTP ini menyebabkan gagal ginjal. Makanya kalau ditanya sekarang kenapa banyak orang muda gagal ginjal, ya harusnya kita periksa sampai ke TTP khusus. Ya, jangan-jangan semakin banyak yang mengalami TTP, TTP-nya yang dari kongenital, tapi baru terdeteksi setelah dia dewasa. Ya, karena dicek gula normal, tensi normal, nggak ada batu ginjal, tapi kok mengalami gagal ginjal, cuci darah. Sebenarnya kalau dia mau cuci darah sih nggak apa-apa ya kan. Persoalannya masih muda. Lalu ketika cuci darah dianggapnya sebagai apa? Penyakit. Siapa yang setuju cuci darah itu penyakit? Coba, ada yang setuju kalian cuci darah itu penyakit? Siapa yang setuju cuci darah itu obat? Angkat tangan, cuci darah itu obat. Enggak setuju juga kalian? Jadi yang kalian setuju apa? Hah?
Nanti gini, kalau orang cuci darah, setiap dia cuci darah, kalau dia tidak setuju bahwa cuci darah itu adalah obat untuk dia jadi stres. Nah, kalau dia stres, aliran darahnya semua terganggu, maka harapan hidupnya menjadi menurun. Jadi kalau kita bilang sama, ada orang yang misalnya dia berdoa, aku berdoa supaya nggak cuci darah lagi. Salah doamu, bilang, karena kalau kau berdoa nggak cuci darah lagi, mati nanti kamu, bilang. Jadi mati. Udah bersyukur aja dulu, karena cuci darah itu pun bisa ada karena kan Tuhan. Manusia bisa menciptakan alat cuci darah. Kenapa manusia hidup? Manusia hidup kan ada Tuhan, iya kan? Nah, daripada dia akhirnya stres terus, setiap cuci darah yang ada stres, ya. Oke. Jadi TTP merupakan penyakit yang serius pada pasien dengan trombositopenia yang baru, ya, dengan atau tanpa bukti insufisiensi ginjal dan komponen klasik TTP lainnya. Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan PT, APTT, hitung darah lengkap dengan jumlah trombosit dan hapusan darah tepi, aktivitas Adam tes 13, LDH, bilirubin, haptoglobin, serta uji antiglobulin langsung. Itu harus dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan DIC dan mengevaluasi adanya bukti MAHA, ya. Pertukaran plasma terapeutik atau TPE tetap menjadi terapi utama TTP, ya. TPE dilanjutkan hingga jumlah trombositnya normal dan tanda hemolisisnya menghilang setidaknya selama 2 hari. Walaupun belum dievaluasi dalam uji klinis, penggunaan glukokortikoid dianggap sebagai pendekatan yang masuk akal, tetapi hanya sebagai tambahan saja, ya, terhadap TPE. Lalu bisa ditambah rituximab. Nah, ini canggih-canggih lah ini obat ini, mahal. Caplacizumab, ya. Nah, dari International Society of Thrombosis and Hemostasis itu merekomendasikan penggunaan caplacizumab dan rituximab hanya kalau kadar Adam tesnya kurang dari 10%, ya. Khusus untuk rituximab hanya pada pasien dengan bukti adanya inhibitor, mengingat potensi efek samping dan biayanya, ya. Pasien dengan kadar Adam tes 13 yang tetap rendah itu memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi berkelanjutan, termasuk juga stroke. Nah, ini tingkat kekambuhannya cukup banyak walaupun sudah di terapi dengan TPE, ya. 25-45% kambuh dalam 30 hari setelah remisi awal. 12-40% kambuhnya lambat. Kekambuhan lebih sering terjadi pada pasien dengan defisiensi Adam tes 13 yang berat saat awal diagnosa. Terapi pada pasien dengan kekambuhan TTP harus segera dimulai, bahkan sebelum hasil konfirmasi laboratorium tersedia. Nah, terapi HUS pada dasarnya bersifat suportif. Ada HUS disertai dengan diare, ada HUS tanpa diare. Aktivitas Adam tes 13 biasanya normal kalau dia hanya HUS, ya, meskipun kadang-kadang ditemukan menurun, ya. Pada pasien dengan atipikal HUS, terapi antikomplement terbukti efektif, ya. Pertukaran plasma tidak terbukti memperbaiki outcome pada hemolytic uremic syndrome. Lalu kita masuk trombositosis. Tadi trombositopenia, sekarang trombositosis. Kenapa terjadi trombositosis? Hampir selalu disebabkan oleh yang pertama, defisiensi besi. Dari mana kita gampang menilai defisiensi besi? Periksa darah tepi. Apa gambaran darah tepi defisiensi besi? Eritrositnya mikrositer, hipokrom, mikrositer, anemia defisiensi besi. Ada kemarin kan ujian itu kan? Anemia defisiensi besi kan? Belum. Oh, nantilah berarti tahun depan. Ya. Itu biasanya pada ADB. Anak ADB itu anak defisiensi besi, ya. Anak defisiensi besi. Jangan nanti defisiensi besi obatnya asam folat. Inilah. Udah 2 kali dia ujian tapi sama jawabannya. Apa diagnosanya? Defisiensi besi, Dok. Apa obatnya? Asam folat. Gimana asam folat obat anemia defisiensi besi? Ya zat besi lah obatnya. Tahu kalian zat besi apa? Nama obatnya? Sango. Menyebutnya aja jago kalian, tapi nggak tahu kalian itu besi. Itulah zat besi. Sangobion. Maka apakah semua anemia kita kasih sangobion? Tidak. Dari mana kita menentukannya?
diagnosanya ditentukan dulu kenapa dia mengalami anemia. Karena kalau kita kasih dia terus zat besi padahal dia tidak kekurangan zat besi, bisa terjadi namanya apa? Hemochromatosis. Terjadi penumpukan zat besi di jaringan. Kalau menumpuk di livernya bisa rusak. Gitu ya. Jadi jangan sembarangan sikit minum sangobion. Ya kalau perempuan oke lah. Dia bilang misalnya haidnya banyak-banyak. Kalau haid banyak-banyak ikut juga terbuang zat besinya. Ya. Atau perempuan yang misalnya diet, semua makan dijaga, nggak mau makan daging, nggak mau makan ini ya kan. Itu dicek defisiensi besi itu. Kayak mana kita cara memeriksanya? Kalau belum periksa darah, tengok aja mukanya. Mukanya putih kali. Jadi jangan senang kali kalian membuat muka kalian putih kali. Jangan-jangan defisiensi besi. Berapa HB bu? Hah? Coba lah ukur sekali kan? Kalian bisa ukur sih kan? HB kan? Bisa lah. Pakai alat ini, lihat pakai alat mata gitu. Baru kan hapuskan darah tepinya. Udah diwarnai, hipokromikrositer rupanya. Kalau kau nanti hamil, kau dalam keadaan hipokromikrositer, tahu apa guna hemoglobin? Membawa oksigen. Maka bayi kau juga jadi kekurangan oksigen. Pertumbuhannya pasti terganggu. Gitu loh, panjang ceritanya. Jadi jangan sepele dengan anemia ya. Oke. Kita lanjut. Masih kuat iman itu? Kalau aku kuat sebenarnya, tapi melihat kalian lemas, aku lemas. Coba lanjut kalian. Berapa halaman lagi? Berapa lama lagi? Ini udah keberapa ini? 40? Masih 46? Mantap. Totalnya 90? Aduh, ngeri kan? Ya udah, nggak apa-apa lah, sampai habis waktu lah ya. Berapa menit lagi? 15? Setengah jam? 5 menit lagi. Nak marah aku nanti. Udah, 15 menit ya, deal ya. Oke, tenang-tenang, tengok-tengok aja situ. Ya, kalau mau bertanya angkat tangan. Lalu trombositosis tadi pertama karena defisiensi besi. Yang kedua bisa juga karena ada peradangan, kanker, atau karena ada infeksi. Namanya trombositosis yang reaktif. Proses mieloperatif, misalnya esensial trombositemia atau polisitemia vera, itu jarang juga. Namanya ada kelainan mielodisplastik M5Q negatif. Ya. Jadi proses mieloperatif itu berhubungan dengan semi kanker darah, belum dia mencapai kanker darah. Jadi 3 ya penyebab trombositosis. Trombositosis sebagai respon terhadap inflamasi akut maupun kronis belum terbukti jelas, berhubungan dengan peningkatan risiko trombotik ya. Sebaliknya pasien dengan jumlah trombosit yang sangat tinggi, lebih dari 1,5 juta, biasanya pada gangguan mieloperatif justru sebaliknya, risiko perdarahannya yang meningkat. Kenapa? Karena disebabkan setidaknya sebagian karena adanya von Willebrand faktornya mengalami kelainan ya, acquired von Willebrand factor disease. Oleh karena banyaknya ikatan trombosit dengan von Willebrand faktor yang kemudian akan mengalami eliminasi dari sirkulasi ya. Jadi saking tingginya trombosit, makin banyaklah terikat von Willebrand faktor, tapi jadi makin banyak juga von Willebrand faktornya jadi ikut tereliminasi karena umur si trombosit tadi hanya 7 sampai 10 hari gitu. Sehingga yang terjadi resikonya adalah perdarahan karena habis von Willebrand faktornya. Jadi kebalik. Kalau logikanya harusnya trombositosis sumbat. Ini enggak, kebalik ya. Nah, gangguan fungsi trombosit yang herediter sekarang, herediter turunan, dianggap relatif jarang. Meskipun prevalensi gangguan ringan fungsi trombosit belum jelas, sebagian karena keterbatasan metode pemeriksaan yang ada. Gangguan kualitatif yang jarang meliputi kelainan autosomal resesif seperti, keren kali namanya, Glanzmann's thromboasthenia, sindrom Bernard-Soulier ya. Keduanya diturunkan secara autosomal resesif dan biasanya menimbulkan gejala perdarahan sejak masa anak-anak ya. Kelainannya apa?
Tidak ada reseptor trombosit GP2B3A pada Glanzmann. Kemudian tidak ada reseptor trombosit GP1B95 pada sindrom Bernard-Soulier ya. Gitu. Lalu ada gangguannya namanya platelet storage pool disorder, merupakan gangguan kualitatif trombosit klasik dengan pola autosomal dominan ya. Ini diturunkan. Kelainan ini terjadi akibat abnormalitas pembentukan granula pada trombosit ya. Jadi granulanya tidak sempurna. Gangguan fungsi trombosit herediter juga bisa ditemukan ya dengan gejala perdarahan atau upaya pencegahan perdarahan pada pasien dengan gangguan fungsi trombosit berat seringkali memerlukan transfusi trombosit ya. Jadi mengobatinya adalah dengan transfusi trombosit. Bisa berulang-ulang jadi transfusi trombosit, padahal trombosit ini transfusinya mahal ya. Oke, kita jalan-jalan aja dulu ya. Disfungsi trombosit obatnya apa? DDAVP atau desmopressin ya. Oke, ini von Willebrand factor atau von Willebrand disease tadi udah tahu ya, bahwa terjadi penurunan jumlah daripada von Willebrand disease ya. Karena faktor von Willebrand ini punya dua peran. Yang pertama molekul adhesi supaya trombositnya bisa nempel ke subendotel. Kemudian sebagai protein pengikat faktor 8 ya. Faktor 8 itu penting untuk koagulasi, sehingga kalau von Willebrand faktornya sangat menurun, maka koagulasinya juga akan terganggu ya. Dan gejalanya mirip dengan defisiensi faktor 8 atau namanya hemofilia A ya. Pernah dengar hemofilia? Silakan. Nah, klasifikasi von Willebrand disease ini ada berapa nih? 3 tipe utama ya, dengan 4 subtipe pada tipe 2. Tipe 1 yang paling banyak, lebih sama dengan 80% kasus dijumpai kelainannya adalah penurunan protein von Willebrand faktor, penurunan fungsi von Willebrand faktor, dan juga disertai penurunan kadar dari faktor 8 ya. Subtipe 1C terkait dengan peningkatan clearance pada von Willebrand faktor. Gejala perdarahan terutama pada mukosa, bisa epistaxis, mimisan, memar yang berlebihan, kemudian bisa juga haidnya banyak-banyak atau menorrhagia. Sering muncul pada masa anak-anak atau saat prosedur seperti ekstraksi gigi, bungsu atau tonsilektomi ya. Tipe 2-nya ini gangguan fungsi VWF ada 4 tipe tadi, 2A, 2B, 2M, 2N. Tipe 3 bentuk yang berat, hampir nggak ada von Willebrand faktornya, ngeri kali. Dan kadar faktor 8-nya kurang dari 10%. Keluar darah semua nih, dari matanya keluar darah, dari hidungnya, dari mulutnya ya. Jadi risiko gejala berupa perdarahan mukosa, perdarahan sendi, perdarahan terkait pembedahan, dan risiko pembentukan antibodi terhadap VWF yang diinfuskan. Jadi kalau kita infuskan pun sama dia von Willebrand faktor, nanti jadi terbentuk antibodi ya. Sehingga ketika nanti selanjutnya kita infuskan lagi, udah saling berantem di antibodinya. Bukan malah makin naik von Willebrand faktornya, malah makin habis ya. Nah, ada beberapa faktor yang memodulasi von Willebrand faktor, yaitu kadar dan gejala perdarahan dipengaruhi oleh golongan darah. Tipe O memiliki kadar VWF sekitar setengah dari tipe AB ya, golongan darah O ya. Kemudian dipengaruhi juga status hormon tiroid, ras, stres ya. Jadi siapa mau stres aja lah kalian sendiri ya, biar turun von Willebrand faktor kalian ya kan. Kurang olahraga, pengaruh hormon, faktor yang mempengaruhi clearance pada von Willebrand faktor. Yes. Oke. Ada sindrom Haide ya. Nah, ini kalau kita mau memeriksa laboratoriumnya, yang diperiksa itu adalah APTT, antigen VWF-nya, aktivitas VWF, kemudian aktivitas faktor 8, kemudian multimernya gimana ya. Bagaimana terapinya? Terapinya adalah dengan DDAVP atau desmopressin. Ya. Efek desmopressin itu adalah akan melepaskan VWF dan faktor 8 dari simpanan di endotel. Jadi ingat ya, endotel manusia itu fungsinya adalah menyimpan von Willebrand faktor dan juga faktor 8. Makanya kalau endotel kita sakit,
VWF yang disimpan juga jadi berkurang, faktor 8 kita berkurang. Artinya semua pengaruh di dalam tubuh kita akan menjadi terganggu ya. Desmopresin bisa diberikan secara intravena, bisa juga semprotan intranasal, bisa juga dari injeksi subkutan ya. Oke, ini masih sama apa ini? Pembatasan cairan dianjurkan selama 24 jam setelah setiap dosis ya. Kenapa? Karena dia bisa kencing-kencing nanti nih masalahnya. Efek samping utama dari AVP adalah hiponatremia akibat penurunan clearance air bebas, paling sering pada anak kecil dan lansia. Oleh karena itu pembatasan cairan dianjurkan selama 24 jam setelah setiap dosis. Ya, kalau nggak jadi hiponatremi dia. Bahaya hiponatremi nanti otaknya bisa rusak ya, karena terjadi penurunan tekanan osmotik di dalam darahnya. Sebagian pasien VWD tipe 2 itu merespon terhadap desmopresin sehingga bisa digunakan untuk prosedur yang minor. Untuk subtipe lain VWD tipe 3 dan prosedur besar yang memerlukan hemostasis normal lebih lama diberikan terapi pengganti VWF. Konsentrat faktor yang berasal dari plasma dengan inaktivasi virus maupun rekombinan lebih aman dibandingkan kriopresipitat. Nanti untuk ini topiknya yang transfusi darah ya, apa-apa saja yang kita bisa transfusikan. Ada yang transfusi hanya sel darah merah, ada yang hanya trombosit, ada yang semuanya, ada yang hanya faktor koagulasi, ada yang hanya faktor tertentu, ada yang hanya gitulah ya. Terapinya adalah dengan antifibrinolitik, namanya asam tranexamat. Ini yang sering dibeli bebas saja sama orang. Kalau ada berdarah dia langsung dibelinya transamin, asam tranexamat ya. Itu. Tapi ternyata penggunaannya itu bukan hanya untuk berdarah yang seperti itu aja ya. Khusus untuk yang von Willebrand disease sangat berguna untuk yang menorragia berat. Diberikan TXA atau asam tranexamat 1300 mg setiap 8 jam. Bisa juga diberikan pada perdarahan postpartum, profilaksis prosedur gigi, serta dikombinasikan dengan DDAVP atau konsentrat faktor untuk ekstraksi gigi, tonsilektomi, dan prosedur pada prostat ya. Antifibrinolitik dikontraindikasikan pada perdarahan traktus urinarius bagian atas karena resiko bisa terjadi obstruksi di ureter. Oke, lalu pembuluh darahnya yang kelainan. Tadi udah trombosit, sekarang si pembuluh darah. Kenapa rusak pembuluh darahnya? Karena inflamasi, namanya vaskulitis gitu ya. Bisa juga karena herediter. Kalau yang herediter itu gak usah stres sekali mikirkannya ya kan. Bisa hidup aja dia sampai hari bersyukur. Oke. Ada yang namanya kelainan metabolisme dan inflamasi dinding pembuluh darah ya. Contohnya karena kompleks imun yang mengandung antigen virus atau virus itu sendiri bisa merusak dinding pembuluh darah. Jadi bakterinya itu akan berimplikasi di dalam sel endotel dan kemudian akan merusaknya. Contohnya juga virus SARS-CoV-2 ya, atau COVID ya, yang menginfeksi sel endotel, menyebabkan aktivasi dan kerusakan yang berkontribusi pada patogenisitas COVID-19. Syukurlah endotel kita bisa mengalami angiogenesis. Jadi kalau udah lewat kita kemarin kena COVID ya dulu lah itu ya. Sekarang kita sehat-sehat karena sudah terjadi angiogenesis. Jadi bilang apa? Terima kasih Tuhan. Karena bukan kita yang buat. Ada purpura vaskular ya. Pasti ya oke. Gak usah payah-payah nanti kalian buat soalnya. Pening nanti kalian, ya kan? Pasien dengan skorbut nih, defisiensi vitamin C. Ya, jadi orang dengan defisiensi vitamin C akan mengalami yang namanya skorbut, yaitu episode perdarahan kulit perifolikular yang sifatnya nyeri. Jadi ada rasa nyeri ya. Disertai dengan gejala perdarahan sistemik. Jadi vitamin C itu sebenarnya diperlukan untuk sintesa hidroksiprolin. Apa itu hidroksiprolin? Adalah komponen esensial dari kolagen. Ya. Pasien dengan sindrom Cushing atau terapi glukokortikoid yang kronis juga akan mengalami perdarahan kulit, mudah memar karena terjadi atrofi jaringan ikat penunjangnya. Ya.
Fenomena serupa juga terlihat pada penuaan, di mana setelah trauma ringan, darah menyebar di superficial di bawah epidermis. Namanya purpura senilis. Paling sering terjadi pada kulit yang sebelumnya rusak akibat paparan sinar matahari. Jadi ada namanya vaskulitis imunoglobulin A, iya kan? Karena deposisi imunoglobulin A di kulitnya, ya. Nah, gitu. Lalu kita masuk gangguan koagulasi. Trombosit udah, pembuluh darah udah, sekarang si koagulasi. Von Willebrand faktor juga udah, ya. Jadi kalau kalian baca nanti ini udah mantap kali itu. Jadi koagulasi itu ada jalurnya, masih ingat? Kalau koagulasi udah belajar kan normalnya kan? Hah? Belum ingat. Belajarnya udah, ingatnya belum. Jadi ada dua jalur intrinsik, jalur ekstrinsik. Nanti keduanya bertemu menjadi jalur bersama atau common pathway. Tujuannya adalah menghasilkan namanya trombin. Karena si trombin ini akan mengubah fibrinogen jadi fibrin. Si fibrin inilah yang akan mengikat trombosit tadi. Udah, nangkap ya? Kalau si trombosit aja kan tadi hanya adhesi. Setelah adhesi dia agregasi. Setelah dia agregasi, kalau dia perlu lebih banyak lagi trombosit yang bersatu, ini bisa diikat sama si fibrin. Si fibrin ini namanya beku. Fibrin ini dihasilkan dari kaskade koagulasi. Kaskade koagulasi itu ada dua jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Nanti keduanya akan bertemu di common pathway. Yang diproduksi adalah si trombin inilah yang mengubah fibrinogen menjadi nah gitu ya. Nah, cara ngapalnya kan nggak repot-repot kali. Jalur intrinsik diaktifkan oleh ini. Kalau ada endotel atau kolagen yang terpapar ke si faktor koagulasinya, ya. Kemudian ada jalur ekstrinsik diaktifkan oleh faktor jaringan atau tisu faktor. Ini gambarnya. Ingat kan? Ini intrinsik, ini ekstrinsik. Apa yang terjadi? Kalau terjadi kontak, maka si faktor 12A yang aku nggak hafal juga nama-namanya, tapi intinya karena terkontak lah dia dengan siapa tadi intrinsik si endotel. Nah, jadi kalau endotelnya terbuka, kena kolagen, dia akan mengaktifkan ini. Dimulai dari sini lah dia, sampai nanti dia jumpa di trombin ini. Sedangkan si ekstrinsik pathway ini dari faktor 7, ya, gitu. Buka lagi lah nanti teorinya kalau mau dibaca. Nah, ini cara singkatnya aja. Gimana kita tahu kaskade koagulasi nggak normal? Nama pemeriksaannya ada pemeriksaan APTT, PT, TT, dan PL. Ini aja. Kalau APTT sensitif untuk kita mengetahui diagnosa hemofilia. Kalau PT kita sensitif untuk mengetahui defisiensi faktor 7 dan juga untuk monitoring pemberian warfarin. Trombin time kalau kita mau menilai fibrinogennya cukup atau enggak. Kemudian PLAC kalau kita memeriksa antikoagulan pada lupus. Ya, baca-baca aja lah ini. Ya, bangun tidur baca ini kalian. Ya, karena kan baca Alkitab juga enggak. Kan baca aja perlu. Kalau kalian baca ini lebih dari baca Alkitab kalian. Iya kan? Betul kan? Karena kalian baca ini, oh jadi jalur ekstrinsik ini ya, terima kasih tuh. Kalau baca Alkitab belum tentu kalian bilang terima kasih Tuhan. Kalian tanya pula lagi, Tuhan kok kayak gini Tuhan? Kenapa aku harus disakiti Tuhan? Kasihilah musuhmu. Kok musuhku kasih musuhmu? Kau bilang pula kan? Tapi kalau kau baca ini, wah ini semua ciptaan tuh. Terima kasih tuh. Baru kita masukkan ke yang paling menyebabkan kematian. Namanya disseminated intravascular koagulasi, ya. Jadi definisi itu adalah suatu sindrom yang didapat ditandai oleh aktivasi koagulasi intravaskular generalisata. Ya, berasal dari berbagai penyebab yang menimbulkan dan menyebabkan kerusakan pada mikrovaskular yang bila cukup berat sampai terjadi disfungsi rusak organnya, ya. Penyebab terseringnya ini sepsis, trauma, bisa juga penyebab obstetrik misalnya abrupsio plasenta, emboli janin amnion, dan juga bisa karena
keganasan, terutama adenokarsinoma penghasil musin dan acute promyelocytic leukemia. Ya, jadi kalau dibilang penyakit buat mati, karena penyakitnya ini menyebabkan DIC, disseminated intravascular coagulation. Penyakitnya langsung nggak buat mati, tapi dia mengaktifkan proses koagulasi intravaskuler. Oke, napas lah. Langsung gambar-gambar aja lah. Ini nanti baca teorinya. Ini patofisiologinya, biar langsung nangkep. Yang pertama, terjadi aktivasi koagulasi intravaskular secara luas. Kuncinya adalah secara luas dan tidak terkendali. Akibatnya terbentuk trombin yang berlebihan. Nanti trombinnya ini yang nomor 2 mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Akibatnya terbentuk banyak deposit fibrin di mikrosirkulasi. Si fibrin-fibrin inilah yang akan menyumbat sirkulasinya, sehingga darahnya nggak jalan, ke ginjalnya nggak jalan, ke livernya nggak jalan, ke paru-parunya nggak jalan, matilah dia. Gitu. Makanya orang mati. Mati kenapa? Karena oksigennya nggak jalan. Gitu. Kenapa oksigen nggak jalan? Karena di IC. Lalu yang ketiga ada antikoagulan fisiologis, namanya protein C, protein S, antitrombin. Ini semua akan banyak terpakai, sehingga nggak ada lagi bisa untuk menghancurkan bekuannya. Jadi udah terbentuk bekuan, tapi nggak sanggup dihancurkan. Akhirnya jaringannya mengalami iskemia, sampai matilah organnya itu. Ini namanya memperburuk hiperkoagulabilitas. Terjadi, lalu yang keempat terjadi fibrinolisis yang abnormal. Sistem fibrinolisisnya akan berusaha untuk memecah fibrin dan akan menghasilkan FDP atau fibrin degradation products. Oke. Ya. Di IC tidak terkontrol trombinnya, terjadi deposisi fibrin, terjadi konsumsi trombosit dan faktor koagulasi. Jadi trombositnya turun karena terpakai dia. Koagulasinya juga akan menurun, faktor koagulasinya. Lalu terjadi iskemia di jaringannya, rusak jaringannya, kemudian terjadi kegagalan organ, mati. Ya. Bisa juga dia kalau dia sumbat, ini yang terjadi. Tapi bisa juga ini berdarah di mana-mana. Jadi ada 2 arah di IC. Satu arahnya sumbat, satu lagi arahnya dia perdarahan. Entah yang mana, berbeda lah cara mengatasinya. Ya, oke. Ini penyebabnya tadi, sepsis, kena bisa, termasuk ya, bisa ular, bisa serangga. Itu kemarin ada baru masuk tuh kan, di Jawa nggak salah, kena sangat lebah, mati dia. Ya, sepsis dia. Ya, sepsis, kemudian dia akan menjadi mengaktifasi DIC. Oke. Ini pemeriksaannya, trombositnya biasanya berapa? Ini skor-skornya. Jadi kalau kita mau memastikan dia DIC atau enggak, inilah periksa. Trombositnya berapa? D-dimernya bagaimana? Protrombintannya bagaimana? Fibrinogennya berapa? Naikkan skornya di sini. Kalau dia kurang dari 5, berarti DIC-nya hanya yang ringan. Kalau dia lebih dari 5, berarti DIC-nya sudah jelas, ya. Dengan kata lain, hidupnya sudah tidak lama lagi. Karena terapi DIC itu tidak gampang, serba salah terapinya. Mortalitas dan morbiditas pada DIC terutama ditentukan oleh penyakit dasar yang memicu DIC. Penata-laksanaan penyakit dasar diperlukan untuk mengendalikan dan mengeliminasi DIC. Namun, terapi suportif dengan trombosit dan faktor koagulasi mungkin diperlukan sampai penyebab utama terkendali. Banyak pasien yang DIC over berada dalam kondisi kritis, biasanya membutuhkan perawatan di unit perawatan intensif atau ICU yang untuk menangani fisiologi shock dan manifestasi lain dari penyakit dasar. Nah ini dia. Kalau dia perdarahan, ini yang kita kasih transfusi trombosit, kemudian kita kasih fibrinogen, kita kasih faktor koagulasi dengan FFP, kita kasih kriopresipitat, kita kasih konsentrat fibrinogen, mahal. Makanya kalau nggak ada uang, pasti nggak bisa dilakukan. Ini dia, ya. Jangan pelit tanya BPJS menanggung ini atau enggak. BPJS ngasih uangnya aja. Persoalan nanti cukup nggak nih sampai segini, dikeluarkan semua biayanya, siapa yang tahu? Ya Tuhan lah. Sedangkan kalau tadi dia dengan apa nih? Pendarahannya, target terapinya ini fibrinogen ini kita naikkan sampai di atas 150. Kemudian PT-nya jangan lebih dari 3 detik.
kemudian kita berikan vitamin K, kemudian kita monitor pasien secara ketat dan berikan dukungan transfusi disesuaikan dengan perubahan kondisi klinis. Nah, sebaliknya kalau dia sumbat, nih, kalau dia sumbat yang kita kasih apa? Heparin yang murah, ini murah. Dosis rendah infus kontinu 5-10 unit per kilogram berat badan per jam, bisa efektif pada DIC derajat rendah yang berhubungan dengan tumor, ya. Tapi kontraindikasi kalau DIC-nya akut dengan perdarahan, makin berdarah-darah dia. Pada DIC berat, meskipun memperbaiki parameter koagulasi, heparin tidak terbukti meningkatkan angka harapan hidup. Luar biasa. Lalu bisa kita berikan antitrombin dan trombomodulin, tapi sampai sekarang efektivitasnya masih rendah. Pernah juga diuji diberikan activated protein C, dampaknya tidak cukup bukti untuk diberikan, ya. Antifibrinolitik, ya, khawatir juga awak kasih, ya. Risikonya jadi trombosis juga, makin sumbat lagi. Jadi serba salah dia. Ada proses sumbatan, ada proses perdarahan berlawanan, ya. Jadi kalau kita hidup sekarang kita bilang terima kasih lah Tuhan, gitu bilang, ya. Kuat-kuat bilang. Pasien dengan akut promyelocytic leukemia atau DIC kronis akibat hemangioma besar adalah kelompok yang mungkin mendapat manfaat terapi ini. Habis. Tepuk tangan untuk kita semua.